Meskipun Belanda telah angkat kaki dari Indonesia, bangsa ini terguncang oleh konflik-konflik lainnya seperti konflik bersenjata, dikecewakan oleh demokrasi, dan ekonominya yang melemah. Jadi pada tahun ini pula adanya konflik penggumpalan kekuasaan dan sumber daya di Jakarta yang kemudian menjadi persoalan besar dan dasar dalam pembangunan bangsa sejak 1950 dan seterusnya. Pengalihan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan baru Indonesia menghadapi tuntutan untuk pembelanjaan yang lebih mendesak. Permasalahan kedua adalah permasalahan devisa. Hampir tanpa basis manufaktur, Indonesia terpaksa mengimpor segala-galanya, mulai dari sandang sampai peralatan mesin dan transportasi. Ditambah lagi dengan bahan pangan dasar dalam jumlah yang cukup besar. Penerapan sistem kurs beraneka, di mana sistem ini merupakan kurs resmi yang diberlakukan secara berbeda-beda per jenis kategori transaksinya, baik itu berupa ekspor, impor, maupun arus modal. Pada saat niaga perdagangan mulai bangkit lagi pada awal 1946, perusahaan dagang yang bisa memperoleh sebuah kapal dapat melayani pelabuhan manapun, di mana adanya kekosongan ini bersama dengan penumpukan barang-barang ekspor di pelabuhan Republik dan dorongan permintaan dunia, di mana ini menciptakan kesempatan yang sangat besar bagi para wirausahawan, khususnya lokal yang sudah memiliki jaringan dagang dan pelayaran. Adanya Perang Korea dan masa-masa sebelumnya dapat digambarkan dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama, menarik beberapa pendatang baru ke sektor pelayaran dan perdagangan lokal, tetapi kecenderungan pada waktu itu menuju konsolidasi. Kedua, pada tahun 1940, hampir apapun yang terapung dapat dimanfaatkan untuk melayani pelayaran. Ketiga, selama tahun 1950-an, arus impor yang masuk Jakarta itu meningkat sangat mencolok, sebagaimana juga keuntungan dari penyeludupan. Januari 1958, Angkatan Laut Republik Indonesia seperti Belanda pada tahun 1947 menerapkan blokade. Perbedaan ekonomi dan perdagangan Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat dapat dibedakan menjadi 2 poin. Pertama, Indonesia bagian timur dan khususnya Sulawesi hampir tidak memiliki ekspor yang penting selain kopra. Kedua, perbedaan dengan situasi perdagangan di Indonesia Barat menyangkut soal perdagangan impor. Permasalahan yang muncul selanjutnya yaitu adanya oknum-oknum yang ingin mencari penghasilan tambahan secara pribadi atau ransaking, di mana ransaking ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya yaitu nilai pajak yang mengekang dan mata uang asing yang harus dilaporkan secara kurs resmi. Praktik ransaking ini meliputi pembayaran secukupnya untuk pengesahan dokumen yang meragukan, tanda tangan di pernyataan yang palsu, dan ataupun kesediaan untuk menutup mata. Dampak yang dihasilkan dari permasalahan yang muncul di atas, yang pertama, Indonesia merintangi pembangunan iklim bisnis yang dapat menarik dan menyatukan para wirausahawan keturunan Tionghoa untuk nantinya bersimpati kepada Republik Indonesia. Kedua, iklim bisnis tersebut terbentuk di Singapura bukannya di Indonesia, yang secara tidak langsung kita menanamkan modal kepada Singapura. Ketiga, adanya diskriminasi orang Indonesia keturunan Tionghoa yang menjadi konflik berkelanjutan bahkan sampai saat sekarang. Keempat, adanya sistem kurs beraneka. Kelima, penyelesaian krisis tahun 1950-an itu dengan cara militer yang dirasa kurang baik. Yang terakhir, adanya kesempatan mencari tambahan yang tidak wajar yang tak terhitung banyaknya oleh para birokrat sipil dan angkatan bersenjata.